Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali masih dalam pembelajaran jarak jauh. Marilah sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga materi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam agama, dunia, dan akhirat. Melanjutkan kedudukan Al-Quran dalam hukum Islam. Materinya ada di LKS halaman 15-16. Kedudukan Al-Quran menempati yang paling tinggi sebagai sumber hukum Islam. Karena Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjadi sumber rujukan dan dasar pertama dan utama dalam hukum Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan ulil amri minkum, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya, yaitu hadis. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum, Al-Quran memiliki sekandungan yang lengkap dan menyeluruh. Kandungan hukum dalam Al-Quran dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, akidah dan keimanan. Akidah dan keimanan yaitu keyakinan kuat di dalam hati yang diterangkum dalam arkanul iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Akidah atau keimanan adalah pondasi dasar yang harus dimiliki setiap mukmin. Dikatakan mukmin apabila mengimani ke-6 bagian arkanul iman seutuhnya, yaitu rukun iman yang ada 6. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kepada kitab itu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kitab kita Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Kita harus beriman kepada Al-Quran. Dan ada juga kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kita harus beriman juga kepadanya. Dan tentunya juga kita beriman kepada para malaikat, ya,
kitab-kitab rasul-rasul dan hari kemudian hari kiamat dan qada dan qadar Allah, ketentuan takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Isi kandungan yang kedua yaitu syariah, ya, isi kandungan Al-Qur'an yang kedua adalah syariah dan ibadah. Hukum syariat atau ibadah berisi pedoman bagi tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tata cara melaksanakan sholat, berpuasa, zakat, haji, dan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Hukum syariah juga mengatur tata cara berinteraksi dengan sesama manusia secara baik hukum dalam jual beli, mewaris, munakahat, hukum pidana, dan hukum-hukum lainnya. Kandungan hukum dalam Al-Quran yang berikut adalah akhlak atau budi pekerti. Al-Quran juga berisi hukum tentang akhlak. Al-Quran menjadi petunjuk jalan bagi manusia dalam berakhlak, baik secara lisan maupun perbuatan. Al-Quran menuntun manusia memiliki akhlak yang baik, bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, tetapi kepada sama manusia dan alam sekitarnya. Misalnya seperti yang tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang menuntun manusia untuk berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesamanya, kepada alam di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, itu sama-sama ridho. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Akhlak terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ya. Kita harus mempunyai akhlak terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran wajib kita ikuti, kita jalankan oleh semua umat manusia sepanjang hidupnya. Hukum-hukum tersebut harus selalu menjadi rujukan pertama untuk menyelesaikan berbagai perkara. Karena itu, setiap mukmin memiliki kewajiban untuk mempelajari Al-Quran dengan beberapa cara seperti berikut. Akhlak kita yaitu yang pertama harus membaca. Membaca Al-Quran menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Setiap membaca Al-Quran akan mendapatkan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran dengan tartil. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Rawal Bukhari wa Muslim. Yang artinya, orang yang membaca Al-Quran dengan fasih dan lancar akan dikelompokkan dengan orang-orang yang mulia. Orang yang membaca Al-Quran dengan tidak lancar, namun ia tetap berupaya untuk membacanya, maka ia akan mendapat 2 pahala. Akhlak yang berikutnya yaitu merenungi, memahami, dan mendalami makna kandungan Al-Quran. Guna dapat mengamalkan isi kandungan Al-Quran, setiap muslim harus mempelajari isi kandungan Al-Quran. Mempelajari Al-Quran bukan sekedar membaca, tetapi dengan merenungi, memahami, dan mendalami makna dari setiap ayat-ayat yang dibaca. Dengan merenungi, memahami, dan mendalami makna Al-Quran, seorang muslim dapat mengamalkan dalam kehidupan. Akan tetapi, perenungan tersebut bukan berarti boleh menafsirkan sendiri isi Al-Quran.
Akhlak yang ketiga, mengambil nasihat dan mengamalkannya. Hasil dalam mempelajari Al-Quran adalah seseorang dapat mengambil manfaat dan mengamalkannya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi untuk akhlak terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, diantaranya membacanya, merenungi, memahami dan meneladani makna kandungannya, dan yang terakhir adalah mengambil nasihat dan mengamalkan isi Al-Quran. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bapak ingatkan, selalu jaga kesehatan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.